Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Staima Podcast. Bersama saya, Hujatul Mila Husna, selaku host podcast pada siang hari ini. Hari ini kami akan membahas mengenai PMB Staima Al-Hikam Malang tahun 2024. Bersama narasumber yang sangat menarik pada siang hari ini. Bisa diperkenalkan Ustadz? Siapa namanya Ustadz? Terus dan lain-lainnya, terserah Ustadz. Monggo. Baik teman-teman semuanya, nama saya Muhammad Syaukillah. Saya tahun ini diamanai sebagai Ketua PMB 2024 asal dari Gresik. Mungkin cukup itu kalau perkenalan di podcast. Oh iya. Okay. Selanjutnya kita sebelum masuk ke tema intinya, mungkin teman-teman di rumah pasti kepo ya, apa sih Staima Al-Hikam ini, siapa sih pendirinya? Lah, oleh karena itu bisa Ustadz dijelaskan sedikit-sedikit mengenai profil dari Staima Al-Hikam ini? Oke, tentu bisa. Terkait dengan profil Staima Al-Hikam Malang, tentu mungkin banyak yang belum tahu atau juga sudah ada yang beberapa yang tahu. Kampus Staima Al-Hikam Malang ini didirikan oleh Kiai Haji Abah Ahmad Hashim Muzadi dan termasuk adalah sosok revolusioner bagi negeri kita tercinta. Staima Al-Hikam ini didirikan sejak tahun 2000, jadi sudah cukup lama, mungkin sekitar 20 tahun atau 2 dekade. Jadi Staima Al-Hikam Malang ini alhamdulillah sudah berdiri kurang lebih 20 tahun dan sekarang sudah mempunyai mahasiswa yang hampir kurang lebih 1.200. Kalau dulu awal mula berdiri hanya 4 mahasiswa, tapi sekarang alhamdulillah sudah sampai 1.200. Alhamdulillah, berarti sudah banyak sekali ya Ustadz mahasiswanya. Alhamdulillah, banyak sekali perkembangan. Dengan berapa prodi Ustadz kalau boleh tahu di Staima ini? Di Staima Al-Hikam Malang ini ada 4 program studi, 3 di S1 dan S2 ada 1 program studi. Kalau di S1 ada program studi pendidikan agama Islam, PAI, ada manajemen pendidikan Islam, MPI, dan juga ada pendidikan guru madrasah ibtidaiyah atau biasanya PGMI. Dan tentu 3 prodi ini alhamdulillah semuanya terakreditasi dengan baik sekali, dan program studi pasca sarjana juga di pendidikan agama Islam tentunya. Seperti itu. Ya, baik, itu mungkin sedikit mengenai Staima Al-Hikam Malang. Untuk teman-teman yang kepo-kepo, ternyata Staima ini pemiliknya adalah Kiai Haji Hashim Muzadi dan sebagainya yang telah dijelaskan oleh Ustadz Syaukillah. Baik Ustadz, selanjutnya mengenai pendaftaran sendiri, bagaimana sih proses pendaftaran ini atau langkah-langkah untuk mendaftarkan diri di Staima Al-Hikam ini? Oke, terkait dengan program penerimaan mahasiswa baru atau yang kita istilahkan PMB 2024, tentu sebelum saya menjelaskan tentang teknis, ada beberapa pembaharuan yang ada di PMB di 2024. Salah satunya terkait dengan program atau jalur. Kalau dulu-dulu hanya ada beberapa jalur, sekarang kita fasilitasi 1 jalur terbaru di
PMB 2024, yaitu jalur organisasi. Oh, Seperti iya, itu. iya. Berarti itu masuknya ya Ustadz ya, masuk beasiswanya itu ada jalur dari prestasi yang apa tadi? Jalur organisasi. Ya, itu teruntuk bagi siswa yang teman-teman semuanya aktif di dalam organisasi. Tentu kita kasih jalur khusus masuk tanpa tes. Oh, berarti dan juga gratis pendaftaran. Oh iya, beda berarti Ustadz ya dengan beasiswa ya. Kalau itu jalur masuknya aja. Berarti nggak usah tes, nggak usah itu gratis Ustadz? Gratis pendaftarannya. Oh, gratis pendaftaran untuk calon mahasiswa yang aktif dalam organisasi ya? Ya, tentu ya mungkin teman-teman OSIS, IPENU dan sebagainya, asalkan punya SK terkait dengan organisasi bisa langsung gabung di STAI Mahat Ali Al-Hikam Malang. Seperti itu. Oh iya, gratis pendaftaran gitu ya Ustadz ya, untuk calon mahasiswa yang sebelumnya mengikuti organisasi. Lalu di pendaftaran ini apakah bisa teman-teman calon mahasiswa ini masuk dengan jalur beasiswa Ustadz? Sangat bisa. Dan kami sangat mengapresiasi terkait dengan program-program ataupun bakat-bakat yang ada di calon mahasiswa di STAI Mahat Ali Al-Hikam Malang. Tentu ada beberapa beasiswa, salah satunya adalah beasiswa tahfidz. Jadi buat teman-teman ya, mahasiswa, siswa yang punya hafalan ya, silahkan bisa mengikuti jalur seleksi di STAI Mahat Ali Al-Hikam Malang dengan memilih jalur tahfidz. Bisa juga bagi yang pinter membaca kitab ya, punya keahlian membaca kitab, ingin kuliah, pasti ada apresiasi yang sangat tinggi kepada teman-teman siswa. Contoh misalkan nih Mbak Mila ya, Mila punya prestasi, suara bagus, pernah juara KORI misalkan, setingkat Jawa Timur, itu bisa diklaim sebagai beasiswa prestasi. Seperti itu. Gitu. Lantas mungkin teman-teman ada mungkin bertanya ya, beasiswa ini apakah diperuntukkan prestasinya yang agama, religius, bidang religius, atau di luar itu bisa Ustaz? Tentu atlet gitu. Bagi prestasi ya semuanya bisa masuk, asalkan kategorinya memang setingkat kabupaten atau Jawa Timur. Nah, tentu kesalahannya biasanya di tahun-tahun 2023 ya, itu banyak sekali memang yang mengajukan beasiswa prestasi, tapi gugur ketika di-grade tingkatan prestasinya. Oh, ternyata hanya baru tingkat RW atau RT lah, itu kurang memungkinkan dan tidak bisa diafirmasi. Berarti minimal itu tingkat Jawa Timur ya? Kabupaten dan provinsi. Ya, seperti itu. Baik, untuk teman-teman yang punya prestasi di bidang apapun itu Ustaz ya, di bidang apapun, entah itu atlet, entah itu akademik, nah kalian bisa masuk ke Al-Hikam dengan gratis, kapan lagi kan ya. Terus Ustadz, mengenai fasilitas untuk teman-teman nih yang sudah mendaftarkan diri terus sudah masuk di STAIMA, apakah mereka akan menjalani seperti ospek seperti itu, atau kita langsung masuk, apa ada ospek-ospeknya dulu seperti itu? Oke, terkait dengan ospek ya tentu ada pengenalan budaya kampus, mesti ada dan bisa diikuti oleh seluruh calon mahasiswa baru. Cuma sebelum ke situ mungkin saya juga ingat bahwasanya terkait dengan jalur, karena tadi belum selesai ya. Oh, jalur iya, itu. Oke. Ya, silahkan. Jalur masuk ada apa istilahnya
jalur MOU yang itu memang kita lakukan untuk mengakomodir sekolah-sekolah yang sudah ber-MOU dengan lembaga kita. Tentu lembaga STAI Mahat Ali Al-Hikam Malang ini banyak sekali kerjasama yang dilakukan, baik itu secara lokal atau ke sekolah-sekolah atau setingkat nasional dan bahkan internasional juga dilakukan. Nah, ini kita apresiasi dengan apa? Dengan jalur masuk lewat jalur MOU. Lah, jadi kalau teman-teman siswa, misalkan lembaga sekolahnya sudah ber-MOU dengan kita akan kasih gratis atau potongan DPP bagi lembaga-lembaga yang sudah ber-MOU dengan lembaga STAI Mahat Ali Al-Hikam Malang. Tentu seperti itu, bahkan di kancah internasional kerjasama pun juga dilakukan. Kemarin ke Thailand, bahkan sampai ada yang PLP atau magang di Thailand. Itu sudah dilakukan seperti itu. Iya. Terus Ustadz, mengenai beasiswa, mengenai mundur sedikit mengenai beasiswa, itu apa berlaku juga untuk S2? Untuk S2 ini berlaku beasiswa. Kalau tahun kemarin ada beasiswa Madrasah Diniyah, untuk tahun ini belum, tapi kita ada beasiswa alumni. Jadi nanti alumni Al-Hikam atau alumni STAI Mahat Ali Al-Hikam Malang ini akan mendapatkan gratis potongan DPP yang itu sangat mengurangi sekali biaya pendidikan. Hanya membayar SPP saja, dan itu keterangan lebih lanjut bisa dilihat di websitenya PMB STAI Mahat Ali Al-Hikam Malang, seperti itu. Jadi ada bagi alumni bisa kuliah di pasca sarjana jurusan pendidikan agama Islam. Tentu ini sangat kesempatan yang sangat bagus sekali karena potongannya sangat luar biasa. Seperti itu. Untuk kampus-kampus zaman sekarang kan Ustadz ya, banyak yang pricey, banyak yang mahal gitu. Jadi STAIMA ini sangat terjangkau ya Ustadz ya. Alhamdulillah, sangat terjangkau. Dengan fasilitas yang sangat mendukung pastinya Ustadz ya. Fasilitas, kalau ngomong-ngomong terkait dengan fasilitas, alhamdulillah kalau fasilitas STAI Mahat Ali Al-Hikam Malang tidak kalah dengan kampus lain. Bahkan sudah dibilang lebih bagus dari kampus lain. Contoh mungkin ya ruangan ber-AC semua, ya LCD semua dan sebagainya. Perpustakaan juga sangat banyak, buku mulai buku-buku yang terkait dengan kitab kuning, ya bahkan sampai buku-buku umum terkait dengan perkuliahan, seperti itu. Jadi bisa dilihat sendiri oleh teman-teman bagaimana worth it-nya kuliah di STAIMA Al-Hikam ini. Mungkin untuk teman-teman ini untuk menguatkan teman-teman lainnya yang memiliki opsi banyak mau kuliah di sini atau kuliah di mana. Lah, kenapa harus di Al-Hikam gitu Ustaz? Dibanding kuliah-kuliah lainnya, kampus-kampus lainnya. Kenapa harus di Al-Hikam gitu? Kenapa harus di Al-Hikam? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik dan wajib saya jawab. Kenapa harus di Al-Hikam? Ya, wajib malah hukumnya bagi saya untuk masuk Al-Hikam atau gabung di sini. Satu, mungkin terkait dengan spiritualitas, atau kita bukan berbicara tentang pembayaran dulu, tidak. Tapi terkait dengan kultur, budaya, semua itu kita terapkan mewujudkan nilai-nilai pesantren yang ada di STAI Mahat Ali Al-Hikam Malang. Mulai dari pembudayaan istilahnya membaca Rotibul Hatat dan sebagainya, itu yang kita budayakan di kampus tercinta ini.
seperti itu. Juga nilai-nilai pesantren yang memang ya di kampus-kampus lain sudah mulai luntur. Kita di sini nilai-nilai pesantren kita perkuat dengan program-program yang memang mendukung ketika mahasiswa lulus dari sarjana atau pasca sarjana, tentu banyak sekali persiapan-persiapan mental atau diri. Lah itu kita gali di STAI Mahat Ali Al-Hikam Malang lewat program-programnya. Selain itu juga terkait dengan kenapa kok harus STAI Mahat Ali Al-Hikam Malang, program studi yang ada di STAI Mahat Ali Al-Hikam Malang ini semua sudah terakreditasi baik sekali ya. Itu lewat lembaga yang mengakreditasi, jadi semua sudah baik sekali. Dan alhamdulillah dari segi kurikulum kita tidak hanya mengikuti ini di bawah naungan pondok otomatis kuliahnya kuno. No, ya, tidak. No. Jawabannya sangat tidak sekali. Tapi kita mengintegrasikan bagaimana nilai-nilai pesantren itu juga masuk dalam perkuliahan, dan kita kombinasi atau kita integrasi dengan kemajuan-kemajuan teknologi. Sehingga harapannya ketika siswa gabung ke STAI Mahat Ali Al-Hikam Malang, nanti ketika bekerja juga bisa melek teknologi, tapi berasaskan atau nilai-nilai kepesantrenan tetap ada. Nah itu nilai plusnya. Kemudian kenapa kok harus STAI Mahat Ali Al-Hikam Malang? Yang ketiga, ini terkait dengan gambaran yang ada di Al-Hikam Malang. Rata-rata ya kita kan muncul tagline low cost high quality. Semua bisa kuliah. Ini low cost high quality memang kita cantumkan di situ, bukan hanya sekedar promosi ya, tapi memang benar-benar terkait dengan pembayaran sangat gampang dan murah, semua bisa menjangkau. Apalagi sekarang ada yang namanya sistem cicil ya, jadi nggak usah perlu bingung ya, yang mana di situ semua yang kuliah ya bisa mengangsur terkait dengan pembayaran seperti itu. Jadi nggak usah bingung dan nggak usah takut, nanti saya bingung dalam pembayaran. Pasti akan kita fasilitasi dengan itu. Seperti itu. Alhamdulillah, berarti kampus kita ini sangat worth it seperti yang saya katakan tadi ya Ustadz ya? Iya, sangat-sangat. Alhamdulillah. Lantas ini dari Ustadz sendiri, apa harapan Ustadz untuk mahasiswa baru ini nanti yang coming soon ini, harapan dan tujuan untuk berkuliah di STAI Mahat Al-Hikam Malang ini? Oke, harapan saya satu terkait dengan calon-calon generasi penerus bangsa ya, siswa tentunya ayo segera gabung ya, tidak ada kata terlambat untuk kita menggali atau mencari sebuah ilmu pengetahuan, karena beberapa tantangan yang ada di era yang sekarang ini butuh yang namanya sosok-sosok kaum muda milenial, tapi juga punya dasar-dasar terkait dengan pengembangan agama Islam tentunya. Ya, jadi harapannya dengan teman-teman gabung di STAI Mahat Ali Al-Hikam Malang ya, ini bisa menambah pengetahuan yang sangat banyak ya. Tentu bukan hanya pengetahuan secara Islami, tapi pengetahuan modern-modern kita gali dengan baik dan maksimal di sini. Dan harapan saya semua bisa gabung, mari kita gabung ke beberapa jalur atau program-program. Silahkan dicoba. Kalau memang saya misalkan mampu di beasiswa tahfidz, silahkan masuk di beasiswa tahfidz. Kalau memang saya belum bisa tahfidz, ya silahkan dicari jalur-jalur masuk yang
lain. Bisa juga jalur mandiri seperti itu. Dan yang lainnya tadi yang Iya, sangat banyak prestasi banyak sekali. Jadi teman-teman bisa melihat sendiri bagaimana mudahnya dan sangat terjangkau untuk calon mahasiswa baru ini berkuliah di Staima Al-Hikam Malang ini. Baik Ustadz, mungkin itu saja informasi-informasi mengenai PMB, dan dari saya tambahan mengenai informasi pendaftaran PMB tahun 2024 ini dimulai dari 4 Desember tahun 2023 sampai 9 September tahun 2024. Sangat panjang sekali jangka waktunya. Dan juga jangan lupa follow akun media sosial kami, Instagram kami @staima_alhikam, Facebook kami Staima Al-Hikam Malang, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen, share juga channel YouTube kami dan video ini yang bernama Staima Al-Hikam Malang. Mungkin itu saja. Terima kasih Ustadz untuk waktunya pada siang hari ini. Ya, sama-sama. Sudah meluangkan waktunya yang sibuk ya Ustadz ya sekarang. Alhamdulillah. Ya, tapi alhamdulillah sibuk. Selalu ada untuk PMB. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu melihat episode podcast kita pada siang hari ini. Terima kasih, saya Hujatul Milahusna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Staima Podcast, let's talk.